Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita sambil ngobrol aja kajiannya karena siang hari ini ya, jelang sore khawatir terlalu berat nantinya. Kalau Bapak Ibu akan teteh sekalian udah nonton video yang kami share di grup, insyaallah masuk ke materi pendalaman ini nggak terlalu berat. Jadi nanti kami sarankan sebelum masuk ke pendalaman, nonton dulu videonya. Ustaz, saya sibuk gini-gini. Insya Allah kami akan coba men-share videonya sampai 4 video langsung. Hanya saja tadi subuh itu ada sedikit kesusahan dari tim untuk men-upload, karena dia belum pernah upload video di YouTube. Tadi dibantu oleh Pak Salam, Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke dalam ilmu nahu. Memahami bahasa Al-Quran haruslah dengan ilmu nahu, saraf, dan balaghah. Kita ulangi, nahu, saraf, dan balaghah. Karena kita masih di tahap pemula, kita belajar dua dulu, nahu dan saraf dulu. Balaghah tahap menengah. Lalu, Ustaz, bahasan ilmu nahu secara umum, apa aja yang dibahas? Sebenarnya nggak banyak. Ilmu nahu itu yang dibahas nggak banyak, cuma 3 secara umumnya ya, secara umumnya. Secara umum, ilmu nahu hanya membahas 3 saja. 3 bagian secara umumnya. Masa sih ya Ustaz? Iya, secara umum iya. Kalau kita bilang, dapur kita ada berapa, rumah kita ada berapa ruangan? Rumah Ustaz paling banyak ada 5 ruangan. Ada ruang tamu, ada kamar anak, kamar utama, kamar anak, ada apa lagi? Ruang tengah, ada ruang makan. Sudah selesai. Cuma 5 ruangan. Cuma 5 ruangan. Rumah ada berapa ruangan, Ustaz? Di rumah cuma ada 5 ruangan. Ilmu nahu yang dibahas ada berapa, Ustaz? 3 tok secara umum. Jadi, kita ingin pahami dulu untuk memudahkan mindset pemahaman kita. Kalau di dalam rumah itu hanya ada 5 ruangan, itu lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Adapun di dalam kamar, nanti ada dapur, nanti ada apa lagi? Di dalam kamar ada dapur. Di dalam kamar ada kasur, dalam kamar ada lemari, dalam kamar ada kasur, ada apa lagi? Ada laptop dalam kamar, ada komputer, ada televisi, dan segala macamnya. Ini pembagian secara rincinya. Namun secara umumnya, kamar utama, kamar anak, ruang tamu. Simple ya. Demikian juga, ilmu nahu secara umum membahas 3 bab. Secara umum. Yang pertama, isim, kata benda. Yang pertama, isim, kata benda. Ya, HP-nya habis baterai kayaknya ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya lihat baterainya masih banyak. Ya, di YouTube di YouTube habis baterai. Allahu Akbar. Mohon maaf semuanya di YouTube. Tapi nanti video ini saya yakin Pak Salam Pak Salam merekamnya. Iya, direkam sama Pak Salam. Jadi insya Allah kita coba upload lagi di YouTube. Habis baterainya. Saya biasa ngecek, tapi perasaan saya masih banyak baterainya. Baik. Mohon maaf teman-teman sekalian, baterainya habis. Jadi kita kembali ke materi. Ilmu nahu membahas secara umum 3 bab. Yang pertama, isim atau kata benda. Isim atau kata benda. Yang kedua, saya kabarin dulu di grup bahwa baterainya habis. Habis baterai di YouTube. Yuk ke Zoom. Kita forward dulu ke grup akhwatnya. Bentar ya. Habis baterai. Mohon maaf, biasa saya cek dulu sebelum kajian, saya cek baterainya full. Perasaan saya baterainya banyak. Kok bisa habis, Masya Allah. Nah, yang pertama isim pembahasannya. Apa itu isim, Ustaz? Isim itu kata benda. Apa itu isim? Isim itu kata benda. Apa isim? Isim kata benda. Yang kedua, fi'il.
Apa itu fi'il Ustaz? Fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Cuma ini toh yang dibahas dalam ilmu nahu. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Cuma 3 toh yang dibahas. Tapi 3 ini nanti beranak lagi dia. Ini beranak, fi'il beranak, huruf beranak. Kalau fi'il dibahas lebih detail dalam ilmu saraf. Kalau huruf dibahas dalam kitab namanya Mughnil Labib. Kita belajar di dasarnya aja dulu. Baik. Kita baca ayat contohnya qul huwallahu ahad. Itu cuma fi'il sama isim. Qul fi'il, fi'il amar, huwa dhamir. Allahu isim kata benda. Ahad isim juga. Loh Ustaz, satu kalimat itu cuma ada isim sama fi'il. Iya, karena ilmu nahwu ini membahas secara umum cuma 3 tadi. Kita buka Al-Qur'an, isinya isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Amma yatasaalun. Amma, an dengan ma, 2 huruf. Yatasaalun, fi'il kata kerja. Anin naba'il azim. Anin huruf. Naba'i al-azim isim. Berarti cuma isim, fi'il, huruf? Iya. Cuma isim, fi'il, huruf. Sehingga ternyata bahasa Arab itu mudah. Nggak ada yang bilang susah. Orang ada yang bilang, Ustaz, belajar nahwu itu dulu waktu di Aceh, ada istilah. Orang kalau dalam banget belajar nahwu, dia kayak gila nahwu. Gila nahwu itu sering kayak ngomong sendiri. Dia misalnya lagi hafal, nazab alfiyah, mubtadaun zaidun wa azirun fabar, ila akhirih. Kayak ngomong sendiri kayak orang gila nahwu. Enggak, nahwu itu enggak sulit. Yang sulit itu hanya kita yang mempersulit. Kita lanjutkan materi kita. Setelah kita pahami bahwa ilmu nahwu secara umum mempelajari 3 poin tadi, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ustaz Fadil, iya. Apakah isim dan fi'il memiliki ciri-ciri tertentu? Pasti, harus. Seperti kita ingin bilang, rumah kami ada 5 kamar, ada 5 ruangan, ruang tamu, ruang kamar utama buat bapak dan ibu, kamar anak, kemudian ruang tengah, ruang makan dengan dapur, 5. Tentunya masing-masing ada ciri khasnya. Yakni ruang utama, kamar utama, kamar untuk ibu dan bapak. Ciri khasnya di dalamnya ada barang-barang milik orang tua. Ada kasur yang mungkin lebih besar dari kamar anak. Ada peralatan orang tua. Kalau kamar anak, ada peralatan anak-anak. Dan juga ada alat belajar anak-anak. Kalau kamar ruang tamu, ada kursi tamunya. Jadi ada ciri-ciri khasnya. Kalau kompor di mana Ustaz? Kompor pasti di dapur. Nggak mungkin kompor di ruang tamu. Kami ulangi, Ibu. Kompor di mana? Kompor di dapur. Nggak mungkin kompor di ruang tamu. Kasihan, kalau gasnya meledak, tamunya kebakar nantinya. Kita siang-siang sambil bercanda aja belajarnya. Nggak usah terlalu beban. Bahasa Arab ini nikmat kok, jangan terlalu dianggap beban. Baik. Jadi kalau kompor tadi di mana, gas di mana, di dapur ya, jangan di ruang tamu. Demikian juga fi'il atau kata kerja ada ciri-cirinya. Ustaz, apa itu fi'il? Karena masih pemula dan semuanya masih baru di sini, fi'il itu kata kerja. Misal, belajar kata kerja, fi'il. Makan kata kerja, berarti fi'il. Tidur kata kerja. Jangan bilang tidur kata benda, tidur kata kerja. Nah, kalau tidur aja iya, tidur kata dia termasuk kata benda. Tapi kalau sedang tidur, telah tidur itu kata benda. Apalagi Ustaz? Berjalan kata kerja. Apalagi duduk kata kerja. Telah duduk kata kerja. Apalagi? Ini banyak kata kerja. Lalu apakah kata kerja dengan kata benda memiliki ciri-cirinya? Pasti. Jangan sampai nanti kita lihat dalam Al-Quran, oh ini kata benda, bukan, ini kata kerja. Sama seperti dapur dan juga ruang tamu, nggak mungkin kursi sofa diletakkan di dapur, kecuali kalau yang udah agak butut gitu ya. Nanti datang tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, duduk di mana lebaran? Duduk di belakang aja, duduk di dapur aja. Nggak mungkin. Sofa itu milik siapa? Sofa itu milik ruang tamu, bukan milik dapur. Jadi, dengan analogi seperti ini, kita bisa pahami ciri-ciri kata benda dalam bahasa Arab hanya untuk kata benda. Nggak boleh ada di kata kerja. Dan ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Arab hanya untuk kata kerja. Nggak boleh untuk kata benda. Bu Ibu, kalau yang pakai kerudung siapa? Perempuan. Yang pakai kerudung siapa? Perempuan.
Kalau yang pakai celana jeans siapa? Laki-laki. Kalau yang pakai kerudung siapa? Perempuan. Kalau laki-laki dikerudungin, salah ciri-cirinya. Laki-laki dikerudungin. Kita sapa, Assalamualaikum Ukti, begitu balik, serem wajahnya. Berarti salah ciri-ciri di sini. Salah ciri-ciri, salah penempatan. Demikian juga bahasa Arab nggak boleh salah ciri-cirinya. Yang ciri-ciri dari isim hanya milik isim. Ciri-ciri fiil hanya milik fiil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak terlalu suka kalau ngajar terlalu kaku, terlalu kontekstual. Kita ingin coba lebih berbagi pemahaman, kita coba saling membuat analogi biar lebih mudah kita paham. Jadi lebih enak nangkepnya. Kalau cuma baca kitab kemudian secara kontekstual aja, untuk pemula khawatir susah nangkepnya. Tapi kalau kita jelaskan kayak ngobrol dengan pemahaman, dengan analogi, saya rasa itu lebih mudah ditangkap. Jadi kita dapat pahami bahwa ciri-ciri kata benda dalam bahasa Arab hanya milik dia, nggak boleh kasih ke orang. Dan ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Arab hanya milik dia juga, nggak boleh kasih ke orang, nggak boleh kasih ke isim. Sama, kayak sofa, tempatnya di ruang tamu, bukan di dapur. Lalu Ustaz, apa ciri-ciri dari isim? Isim tadi apa? Maknanya isim adalah kata benda. Apa ciri-ciri dari isim? Yang pertama, isim itu ada alif lamnya. Yang pertama, isim ada alif lamnya. Maka sampai hari kiamat nanti kata kerja nggak ada alif lam. Kata kerja nggak ada alif lam. Sebagaimana di dapur ada kompor nggak mungkin ada di ruang tamu. Gas nggak mungkin ada di ruang tamu, kecuali ada kesalahan mental di situ. Baik, ini juga bahasa Arab kalau ada orang tulis kata kerja kemudian dia kasih alif lam, ini ada kesalahan mental. Apa kesalahan mentalnya Ustaz? Belajarnya banyak bolos dulunya. Baik. Seperti alam tara kaifa fa'ala. Fa'ala yakni telah melakukan. Fa'ala fi'il, kata kerja. Enggak boleh ada alif lam. Yatasaalun, ada alif lam, enggak ada alif lam. Anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Saya'lamun, kata kerja, enggak boleh ada alif lam. Sampai hari kiamat enggak boleh ada alif lam. Kenapa? Karena saya'lamun adalah kata kerja. Maka kita pahamin bahwa alif lam tadi suatu kata diawali oleh alif lam, ada alif lam di awal kata tersebut berarti mutlak itu adalah isim atau kata benda. Baik, saya lupa bilang ke teman-teman. Silakan teman-teman ambil dulu mushaf Al-Qur'an. Bagusnya terjemahan. Silakan, kami kasih waktu untuk ambil mushaf Al-Qur'an. Itu saya lupa bilang, persiapkan karena saya agak sedikit mempersiapkan letting ini. Teman-teman silakan mempersiapkan dulu buku catatan, kemudian buku catatan dan buku catatan dan mushaf Al-Qur'an. Kalau bisa mushaf terjemahan. Silakan teman-teman persiapkan buku catatan dan mushaf terjemahan. Kalau kita belajar bahasa Arab langsung ke kitab gundul, khawatir capek gundul otak kita nanti. Apalagi di sini banyak yang bukan pesantren. Kalau di pesantren nggak apa-apa. Pesantren ya wajar lah kan. Karena dia memang tugasnya. Tapi kalau teman-teman langsung ke kitab gundul, itu sulit memahaminya. Bisa, tapi butuh waktu. Makanya saya lebih senang belajar bahasa Arab dengan yang udah ada harakatnya seperti Al-Quran atau hadis. Itu lebih mudah kita belajar. Baik, kita lanjutkan ya. Ambil mushafnya. Silakan buka surah An-Naba. Kita pahami tadi bahwa si isim ada alif lam. Gitu ya, isim itu ada alif lam. Ustaz Fadil, apa isim? Isim adalah kata benda. Kalau alif lam adalah milik isim, maka sampai hari kiamat, dia nggak akan masuk ke fi'il, nggak akan masuk ke kata kerja. Kita lanjut lagi baca ayat ke-6. Alam naj'alil arda bihada. Perhatikan naj'ali. Naj'ali nggak ada alif lam. Nggak ada alif lam berarti bukan isim. Karena ada alif lam milik isim. Tapi arda ada isimnya. Ada isimnya, ada alif lam. Ada nggak alif lam di arda? Ada. Berarti isim. Isim apa Ustaz? Nanti kita belajar. Hari ke-11 kayaknya kita baru paham isim apa dia nanti. Ustaz, kenapa dibacanya fathah arda bukan ardi, bukan abdu? Nanti kita pelajari pelan-pelan. Langsung semuanya pusing nantinya. Alam naj'alil isim fi'il dia. Kenapa fi'il Ustaz? Karena nggak ada alif lam. Jadi
Ciri isim yang pertama adalah alif lam. Ibarat kata ciri dari ruang tamu pertama ada sofa tamu, ada ruang tamu. Maka jika tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada ciri isim, pasti fi'il. Kita lanjut lagi materi kita. Ciri isim yang kedua ada tanwin. Ciri isim kedua ada tanwin. Kami ulangin, ciri isim kedua ada tanwin. Sehingga kata kerja sampai hari kiamat nggak ada tanwinnya. Kata kerja sampai hari kiamat nggak ada tanwinnya. Coba lihat. Alam naj'ali ada alif lam nggak? Nggak ada. Naj'ali ada alif lam? Nggak ada. Ada tanwinnya? Nggak ada juga. Kenapa? Karena alif lam atau tanwin milik si isim. Perhatikan. Al-arda. Alam naj'alil arda. Ustaz ya, ini arda ada alif lam. Oh, isim dia. Kenapa? Karena ada alif lam. Berarti isim. Arda ada alif lam, alif lam ra dan dha. Dot. Berarti isim karena ada alif lam. Isim apa nanti? Ustaz, tadi Ustaz bilang ciri isim yang kedua adalah tanwin. Sekarang lanjutan ayat dari alam naj'alil arda mihada. Mihada, kita lihat asal kalimatnya mihadan. Ada tanwinnya enggak? Ada. Oh, berarti isim. Kenapa? Karena ciri-ciri isim kalau bukan alif lam adalah tanwin. Berarti mihada isim bukan? Mihada isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Isim itu apa Ustaz? Kata benda. Maka jangan pernah menerjemahkan arda dan mihada dengan terjemahan dalam bentuk kata kerja. Dikarenakan arda dan mihada bukanlah kata kerja. Kenapa Ustaz? Karena ada salah satu ciri-ciri isim padanya. Jangan bilang bahwa ruangan yang ada gas dan juga ada kompor di dalamnya, ruangan tersebut adalah ruang tamu. Jangan. Kecuali gasnya sama kompornya sedang dilelang. Itu nggak apa-apa. Biar orang datang ambil nggak apa-apa. Kita harus bilang bahwa ruangan yang ada gas dan juga kompor itu adalah ruang dapur. Jangan bilang ruang tamu. Berarti kalau ada kata dalam bahasa Arab di Al-Quran, di Al-Hadis, di kitab-kitab kuning, kata tersebut ada alif lam. Berarti dia isim. Kata benda. Ustaz, kata benda isim apa? Kan isim itu nanti ada subjek, ada objek, dan ada yang lainnya, Ustaz. Nanti kita belajar pelan-pelan. Lalu kalau ada tanwinnya, bermakna isim. Kita lanjut lagi, teman-teman. Wal jibala autada. Wal jibala ada alif lam. Maknanya isim, kata benda. Wa autadan. Autadan. Autadan maknanya juga isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Berarti dua-duanya kata benda. Simple Ustaz ya? Iya simple. Yang dipelajari dalam ilmu nahwu cuma 3 secara umumnya. Kata benda, kata kerja, huruf udah itu doang. Nanti turunannya yang banyak ya. Kitabnya tebal, segini. Wah, Masya Allah. Lanjut lagi. Wa khalaqnakum. Ada alif lam enggak? Enggak ada. Ada tanwin enggak? Enggak ada. Berarti bukan isim. Ada alif lam enggak? Enggak ada. Ada tanwin enggak? Enggak ada. Wa khalaqnakum. Kata khalaqnakum ada tanwin enggak? Enggak ada. Ada alif lam enggak ada. Berarti bukan isim, Ustaz. Kalau bukan isim pasti fi'il. Ustaz ya. Ini ruangan. Naam, benar ruangan. Ruangan ini ada sofanya enggak? Enggak ada. Ada lemari enggak? Enggak ada. Ada kompor enggak? Enggak ada. Adanya apa? Gayung sama air bah. Oh, itu pasti kamar mandi. Pasti kamar mandi. Jangan bilang itu kamar ruang utama. Masa ada orang tidur dalam bak. Maka wa khalaqnakum nanti kita bahas. Dia masuknya ke kata kerja yang mana? Nanti pelan-pelan. Wa azwaja. Azwaja ada tanwin? Ada. Berarti azwaja adalah kata benda. Kata benda apa Ustaz? Nanti kita pelajari. Kata benda apa? Azwaja. Apakah dia subjek ataupun dia objek? Naam. Kemudian kita balik ke materi kita. Ciri-ciri isim ada berapa? 3 ya. Yang pertama ada alif lam, yang kedua ada tanwin, yang ketiga didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Huruf jar ada banyak, tapi kita ingin mempelajarinya pelan-pelan dulu. Contoh,
min ila an ala fi, min ila an ala fi, min ila an ala fi. Yang ingin kami tambahkan, ketika ada huruf jar, maka setelahnya pasti kata benda. Ketika ada huruf jar, setelahnya pasti kata benda. Kami ulangi lagi. Ketika ada huruf jar, setelahnya pasti kata benda. Dan kata benda ini, ketika ada huruf jar, kata benda ini harokat akhirnya harus kasrah. Kami ulangi. Kata benda yang dimasuki oleh huruf jar sebelumnya, harokat akhirnya harus berharakat kasrah. An-Naba ayat ke 18. Apa tadi? Min ila an ala fi. Fi. Di sini ada huruf jar, huruf fi. Huruf apa? Huruf fi. Huruf jarnya mana? Fi. Berarti asuri. Asuri adalah kata benda, bukan kata kerja. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Dan asuri sendiri jelas ada alif lam, berarti huruf jar. Kemudian lihat harakat akhirnya menjadi kasrah karena ada huruf jar. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja fis suri. Perhatikan asuri karena ada huruf fi sebelumnya, maka dia adalah isim. Karena huruf jar merupakan ciri-ciri isim, ciri-ciri kata benda. Jangan diterjemahkan suri itu kata kerja, jangan. Namun kata benda. Selesai? Selesai kita memahami akan ciri-ciri dari isim. Apa ciri-cirinya? Ada 3. Ada alif lam, ada tanwin, didahului oleh huruf jar. Khusus huruf jar, ketika didahului oleh huruf jar, maka harakat akhir kata bendanya menjadi kasrah. Menjadi apa? Menjadi kasrah. Ada lagi di sini. Tadi saya temukan ada min. Mana min di sini? Ada ya. Ayat ke-14. Ayat ke-14, minal. Min ila an ala fi. Ada minal kan? Berarti huruf jar. Ciri khas dari huruf jar, ciri khas dari isim yang dimasuki huruf yang didahului oleh huruf jar, harakat akhirnya berubah menjadi kasrah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Lihat mu'sirati, harakat akhirnya kasrah dan ada alif lam. Berarti kata benda. Ustaz, kenapa dia jadi mu'sirati, bukan mu'siratu, bukan mu'sirata? Karena ada huruf jar. Dan dalam bismillah, bi juga huruf jar. Bi juga huruf jar. Makanya sampai hari kiamat, nggak ada bacaan bismillah, nggak ada. Bismillah, nggak ada. Bismillahi. Baik, demikian ciri-ciri dari isim. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri fi'il. Sebelumnya, saya cek dulu di grup, kayaknya ada yang WhatsApp. Di akhwatnya. Nggak keluar suaranya. Baik, saya coba kirim dulu. Kadang-kadang memang Zoom suka ada yang begitu. Buat yang suaranya belum keluar, bisa di-setting HP-nya. Karena dulu HP saya juga gitu, nggak keluar suaranya. Jadi, saya coba ke setting HP. Semua volumenya saya on-kan. Saya on-kan, baru kemudian bisa untuk mendengar suara. Sempat juga kemarin nggak nyala-nyala, nggak tahu kenapa. Nah, begitu. Kalau memang juga Zoom-nya bermasalah, insya Allah untuk esok hari saya usahakan nggak sampai lalai lagi mengecek HP yang satu lagi. Ini nggak tahu habis baterai tiba-tiba. Biasanya kuat baterainya. Mungkin tadi saya lalai, nggak mengecek dulu. Masya Allah. Demikian untuk yang bermasalah di grup akhwatnya. Kita lanjut lagi materi kita. Kita masuk ke kata kerja sekarang. Waktu kita 14 menit lagi. Kita hanya 40 menit setiap pertemuan karena khawatir azan nantinya. Dari jam 2:30 sampai jam 3:10. Ciri-ciri dari kata benda selesai. Ciri-ciri dari fi'il. Fi'il adalah kata kerja disertai waktu. Fi'il terbagi 3. Pembagian fi'il nggak kita bahas sekarang. Kita bahas besok. Pembagian fi'il kata kerja kita bahas besok. Kata kerja dalam bahasa Arab cuma 3. Kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang dan akan datang,
dan kata kerja perintah. Cuma 3 doang kata kerja dalam bahasa Arab. Nggak terlalu banyak. Ustaz, iya. Nanti bisa pecah lagi nggak dia? Bisa pecah lagi. Nanti bisa pecahnya bagaimana? Pecahnya dalam pentasrifannya. Pentasrifannya, tapi kata kerja tetap 3. Kata kerja tetap 3. Kata kerja cuma 3. Namun dalam pentasrifannya, ini lumayan rumit. Nanti kita belajar tasrif lebih dalam di kelas menengah. Kita masih kelas pemula. Lanjut ke fi'il. Fi'il pembagiannya besok kita bahas. Sekarang kita hanya bahas ciri-cirinya aja. Biar nggak salah membedakan mana fi'il, mana isim. Apa itu fi'il, Ustaz? Fi'il itu adalah kata kerja. Apa itu fi'il? Kata kerja. Ciri-cirinya, fi'il itu didahului, yang pertama, didahului oleh huruf qad. Qad. Huruf apa? Qad. Kita sering mendengar ayat qad aflahal mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, awal surahnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Berarti aflaha adalah fi'il atau kata kerja. Dan jelas, aflaha tidak ada tanwin. Aflaha tidak ada alif lam. Ada aflaha alif lam, alfaha enggak ada, tapi aflaha. Dan aflaha tidak didahului oleh huruf jar, tapi didahului oleh qad. Sekarang buka surat At-Tin. Juz 30. At-Tin, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin. At-Tin. Ayat keempat. Dapat ya ayat keempat ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada laqad. Ada qad. Berarti khalaqna merupakan fi'il, kata kerja. Jangan buat khalaqna isim, nggak bisa. Khalaqna bermakna fi'il. Apa? Kata kerja. Kenapa Ustaz? Karena dia diawali oleh huruf qad. Simpel, nggak rumit ya. Berarti yang ada qad-qadnya itu semuanya fi'il setelahnya. Lanjut ke Al-Alaq, ayat ke-18. Sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz ada sin, ada saufanya. Merupakan ciri isim yang kedua. Ciri isim yang kedua diawali oleh huruf sin atau saufa. Sin atau saufa. Kita buka lagi, ini cuma satu contohnya. Kita buka lagi di surah At-Takatsur. Kita pakai juz 30 aja, karena Bapak Ibu saya yakin udah banyak yang hafal juz 30. At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Perhatikan, alhaakumu at-takatsur, ada alif lam enggak? At-takatsur ada. Berarti isim, kata benda. Hatta zurtumu ada alif lam, ada tanwin, dua-duanya enggak ada. Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin, tidak diawali huruf jar, berarti kata kerja. Zurtumu kata kerja. Asal katanya zara, yazuru zauran, dan kemasukan juga di situ zurtum. Nanti kita belajar kenapa jadi zurtum. Pelan-pelan kita belajar. Insyaallah pertemuan ke-10 peserta udah mulai bisa memahami zurtumu itu kalimat apa aja di situ. Pertemuan keberapa? Ke-10. Makanya istiqamah. Al-maqabira, masyaallah ada alif lam. Apa dia? Isim atau fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Kalla saufa ta'lamun. Saufa merupakan ciri dari kata kerja. Berarti ta'lamun adalah kata kerja. Ta'lamun apa? Ta'lamun adalah kata kerja. Karena didahului oleh saufa. Ta'lamun tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak didahului oleh huruf jar. Ketika tidak ada satu dari 3 ciri isim, maka dia pasti fi'il. Pasti apa? Pasti fi'il. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Lagi ada saufa. Ada sin, ada saufa, maka ciri dari fi'il. Yang ketiga, ada ta ta'nisnya. Ada ta ta'nis. Ta ta'nis nggak terlalu banyak di juz 30. Tapi silakan Bapak Ibu buka di surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah.
dan Al-Qari'ah. Berdekatan ya, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah cuma serang satu surat aja. Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah. Iza zulzilatil ardu. Perhatikan huruf ta di situ, huruf ta di til. Zulzilatil di til itu merupakan ta ta'nis. Ta ta'nis, ta yang datang jika pelakunya perempuan. Saya nggak jelaskan terlalu dalam sebelum kita tiba di pembahasan ini. Pertemuan ke-8 dalam modul kita baru bahas. Kemudian wa akhrajatil, asal katanya akhraja. Tapi karena pelakunya merupakan isim muannas, maka ada ta ta'nis. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Baik, kemudian buka lagi di surah Al-Qari'ah ayat ke-6. Al-Qari'ah ayat ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Thaqulat mawazinuh. Thaqulat itu ada ta yang sukun ya. Man thaqulat, ada ta yang sukun, itu namanya ta ta'nis. Ta ta'nis yang menunjukkan bahwa fi'il. Kemudian khaffat. Wa amma man khaffat, menunjukkan fi'il. Yang ada tak begitu dan sukun menunjukkan fi'il. Saya nggak bahas terlalu dalam dulu karena ini jarang juga ditemukan di juz 30. Kemudian agak sedikit dalam pemahamannya, harus paham dulu fa'il, subjek, harus pahami dulu isim mu'annas. Dua kita pahamin, isim mu'annas sama subjek, baru kemudian kita bisa memahami yang begini. Jadi untuk ciri-ciri dari fi'il ada 3. Yang pertama ada huruf qad-nya, ini mudah. Yang kedua diawali oleh huruf sin atau sofa. Yang ketiga ada ta ta'nis. Ustaz, ada ciri-ciri yang lebih mudah nggak memahami fi'il? Ada. Apa Ustaz? Kalau di kamar mandi nggak ada kompor sama gas. Kalau di kamar mandi nggak ada kompor sama gas, kenapa? Karena kompor dan gas merupakan bagian dari dapur. Demikian juga memahami fi'il dan isim. Kalau suatu kalimat nggak ada ciri-ciri isim, kalau kamar mandi nggak ada kompor sama gas. Kalau suatu kalimat nggak ada ciri-ciri isim, berarti dia fi'il. Satu kalimat tidak ada ciri-ciri dari kata benda, berarti dia kata kerja. Ustaz, ada kalimat. Mana kalimatnya? Tuhaditsu yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Tuhaditsu Ustaz. Tuhaditsu nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar. Oh, berarti kalau nggak ada kompor, nggak ada gas, dia pasti kamar mandi. Karena nggak mungkin kamar mandi ada kompor, ada gas. Nggak ada kompor, nggak ada gas. Adanya bak sama gayung. Gayungnya love lagi, gayung yang love gitu. Berarti kamar mandi. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada huruf jar, dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Berarti fi'il. Berarti kata kerja. Ustaz, akhbaraha, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Fi'il atau isim? Isim. Nanti kita bahas isim apa dia. Maka dalam ilmu bahasa Arab ada teori secara umum, ada teori secara khusus. Nanti juga ada yang tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada huruf jar, merupakan isim. Yakni gabungan dua kata. Contoh saya ingin bilang begini. Gabungan dua kata, ahli kitab dua kata. Kemudian lemari yang rusak jangan. Lemari buku dua kata. Rumah nenek dua kata. Ini gabungan dua kata. Pelan-pelan kita pelajari dari dasar. Belajarlah seperti orang membangun rumah. Susun batu bata fondasinya dulu, dinding, baru kemudian bisa jadi rumah. Yang penting istiqamah ya. Paham nggak paham, yang penting hadir. Nggak paham tanya. Paham nggak paham, yang penting hadir. Nggak paham nanya. Yang ketiga huruf. Apa itu huruf Ustaz? Huruf tidak bisa berdiri sendiri. Huruf nggak bisa berdiri sendiri. Kalau isim dengan isim bisa, dalam Al-Quran bisa. Tapi huruf nggak bisa berdiri sendiri. Wal adiyati dhabha. Dua-duanya isim. Al adiyat ada alif lam isim. Dhabha ada tanwinnya. Dua-dua isim. Nggak ada fi'il Ustaz. Masih bisa berdiri dia. Masih bisa berdiri. Walaupun cuma isim dan isim. Tapi huruf nggak bisa. Misalnya huruf min, tadi kan huruf jar artinya dari min. Dari apa? Orang bingung, nggak jelas. Min, ataupun ila. Ila artinya ke atau kepada. Ila. Iya, ila apa? Ila kemana? Maka huruf tidak bisa berdiri sendiri dalam satu pembicaraan. Dia harus diiringi dengan isim atau dengan fi'il. Demikian teman-teman pembahasan dari kami.
kita udah mau sholat asar jam 15:10, hanya 40 menit ya. Nggak apa-apa sebentar, tapi dalam. Namun saya ingin Bapak Ibu nonton video penjelasan kami, nggak panjang videonya. Saya khawatir kepanjangan, bosen nanti. Jadi videonya itu minim di bawah 15 menit, nggak di atas 15 menit. Sambil siapin, ibu-ibu sambil siapin masakan sahur, angetin kuah, sambil persiapkan makanan buka, putar videonya, download, ambil di YouTube, download, kita bolehkan download, kemudian dengerin sambil persiapkan makanan buka puasa, dengerin. 7 kali dengerin masa nggak paham-paham juga. Kalau 7 kali dengerin nggak paham-paham juga, mungkin harus ke rumah sakit. Coba cek ada yang salah mungkin. Baik, kira-kira demikian. Ada yang nggak paham, silakan tanya di grup. Kita ingin Ramadan ini Bapak Ibu lebih dalam bisa memahami Al-Quran. Rumus berhasil mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bagi pemula sedikit teori, banyak praktek. Sedikit teori, banyak praktek. Ini yang pertama. Yang saya salah. Yang pertama, doa dan niat. Yang kedua, petunjuk dari ustadz. Harus ada ustadznya. Yang ketiga, sedikit teori, banyak praktek. Yang keempat, istiqamah. Nggak paham, nggak apa-apa. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting hadir. Yang penting istiqamah. Karena banyak orang belajar bahasa Arab, begitu datang, pusing duluan. Apa ini? Terlalu banyak istilahnya. Sebulan belajar, kabur. 5 kali pertemuan duduk, kabur. Akhirnya ilmunya ibarat orang baru bangun rumah, fondasi doang. Itu pun nggak kuat. Mana rumahnya? Pengen difoto? Nggak ada rumahnya. Kebanyakan orang nggak berhasil belajar bahasa Arab karena belajarnya cuma sebentar. Memang bahasa Arab itu sulitnya di awal aja. Setelah 10 pertemuan, mudah insya Allah. Sulitnya di awal aja. Setelah 10 pertemuan, insya Allah berhasil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.